Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Nadia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar matematika. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial pada mata pelajaran Matematika Peminatan semester 1 kelas 10 disusun oleh Bu Nadia Fardha Ferdianti. Sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kalian subscribe dan like video ini agar ibu termotivasi membuat video yang lainnya. Oke. Yang pertama adalah peta konsep. Fungsi eksponen dibagi menjadi 3, yaitu sifat-sifat eksponensial, grafik fungsi eksponensial, persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Lanjut ke konsep eksponen. Nah, di sini ada sebuah permasalahan di mana seorang peneliti itu meneliti bakteri ya. Pada akhir 3 jam bakteri yang dihasilkan adalah 10.000 bakteri, dan setelah 2 jam kemudian jumlah bakteri tersebut menjadi 40.000 bakteri. Peneliti tersebut ingin mengetahui banyak bakteri sebagai hasil pembelahan dan mencari tahu banyaknya bakteri pada akhir 8 jam. Oke, di sini sebelum menjawab, kalian mencari tahu apa yang diketahui dari persoalan tersebut dan apa yang ditanyakan. Selanjutnya adalah mencari rumus yang sesuai dengan persoalan yang tadi, yaitu kita memakai perbandingan ya dengan fungsi eksponensial. Oke, lanjut saja. Definisi bentuk pangkat. Nah, misal A bilangan real dan N bilangan bulat positif. Notasinya adalah A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Dapat ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor, dengan A sebagai bilangan basis atau bilangan pokok dan N sebagai bilangan pangkat. Oke. Yang kedua adalah pangkat bulat negatif. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka M bilangan bulat positif didefinisikan menjadi A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, dari definisi tersebut, maka 1 per A pangkat M artinya 1 per A dikali 1 per A sebanyak M faktor. Oke, lanjut ke contoh soal. Jika X sama dengan min 2, Y sama dengan 2, tentukan nilai X pangkat min 3 dikali Y pangkat 4. Alternatif penyelesaiannya adalah X min 3 kali Y pangkat 4 sama dengan Y pangkat 4 per X pangkat 3, di mana nilai X dan Y-nya kita substitusikan atau kita ganti terlebih dahulu dengan X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 2. Didapatlah 2 pangkat 4 per min 2 pangkat 3. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Oke. 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali ya, diingat. Nah, per min 2 pangkat 3 apabila bilangan basisnya atau bilangan pokoknya bernilai negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka menghasilkan bilangan negatif. Nah, apabila bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan positif, misal min 2 pangkat 2, min 2 pangkat 4, akan menghasilkan bilangan positif. Maka didapatlah 16 dibagi min 2, hasilnya min 2. Oke, lanjut ke pangkat 0. Nah, untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk lebih memahami definisi di atas, perhatikan pola hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Misal 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8.
3 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Berapapun angkanya atau basisnya, jika dipangkatkan dengan 0 maka menghasilkan angka 1. Oke, lanjut saja. Ini latihan soal yang kemarin yang telah kalian kerjakan sebelumnya. Alhamdulillah nilainya sebagian besar memuaskan. Lanjut ke sifat-sifat eksponensial. Oke, sifat-sifat eksponensial ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Artinya, apabila basisnya sama atau bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Berarti A sama A pangkat M ditambah N. Yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Apabila basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, maka bisa dibagi. Maka pangkatnya dikurang, ya. Pangkatnya dikurang. Apabila A pangkat N dalam kurung N, itu artinya A pangkat M kali N, pangkatnya dikali, ya. Yang keempat, A kali B pangkat N, artinya A pangkat N kali B pangkat N. Yang kelima, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Yang keenam adalah A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang ketujuh adalah A pangkat min N, artinya 1 per A pangkat N. Yang kedelapan adalah A pangkat M per N sama dengan akar dari N, akar pangkat N dari A pangkat M adalah, dibacanya begitu ya kalau misalkan perpangkatan. Oke, ini contoh soalnya ya, tadi sudah dibuktikan. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Artinya, karena bilangan basisnya sama, maka bisa dijumlahkan menjadi 2 tambah 5, ya. Bilangan berpangkatnya jadi 7, berarti 2 pangkat 7. Yang kedua, 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Karena basisnya sama, yaitu 2, terus bilangan pangkatnya sama, yaitu 5, kalau dibagi menjadi dikurang, ya, pangkatnya. Jadi 5 dikurang 5, 0. Maka 2 pangkat 0 hasilnya 1. Lanjut ke nomor 3, yaitu 2 pangkat 3 pangkat 2. Artinya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Atau karena pangkatnya, kita kalikan pangkatnya. Kalau misalkan ada dalam kurung itu, berarti 3 kali 2, 6. Berarti 2 pangkat 6. Oke, yang soal nomor 4, 2 kali 3 dalam kurung pangkat 3. Artinya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kalau misalkan 2 per 3 pangkat 3, artinya 2 per 3 dikali 2 per 3 kali 2 per 3 sebanyak 3 faktor, ya. Artinya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Oke, cukup sekian pemaparan yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Silahkan kalian mengisi LKPD yang telah Ibu buat. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, ya, dan tepat waktu. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.